Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Anas dari kelas 8A. Saya akan menceritakan latar belakang berdirinya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kehadiran memiliki hubungan dengan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Ayyubiyah. Hal ini terjadi karena orang-orang yang terlibat dalam proses pendirian dinasti Mamluk adalah budak-budak yang bekerja untuk dinasti Ayyubiyah. Kata Mamluk sendiri bermakna budak. Mereka pada awalnya adalah para tawanan penguasa dinasti Ayyubiyah yang dijadikan sebagai budak. Kemudian para budak tersebut diberi pendidikan militer dan agama untuk melanjutkan dijadikan sebagai tentaranya. Kata Mamluk bentuk jamaknya adalah Mamluk, yang berarti budak atau hamba yang dibeli dengan uang. Seorang Mamluk berasal dari ibu bapa yang merdeka, bukan budak atau hamba. Mereka adalah orang-orang merdeka secara penuh dan penjualan mereka adalah batil. Ini berbeda dengan abad yang berarti hamba saya yang dilahirkan oleh ibu bapa juga berstatus sebagai hamba dan kemudian dijual. Perbedaan lain adalah juga berstatus sebagai hamba dan kemudian dijual. Perbedaan lainnya adalah Mamluk berkulit putih sedangkan Arab berkulit hitam. Mereka didatangkan oleh para sultan pemerintahan Ayyubiyah dari berbagai negeri. Di antaranya yang terpenting adalah Turkistan, Kaukasus, Asia Kecil, dan negeri-negeri di Asia Tengah. Setelah itu mereka dibeli pada saat masih kecil dan ditempatkan secara terisolasi dari kebanyakan manusia di sebuah benteng khusus. Mereka dididik dengan dijadikan tentara oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Saleh. Mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaan pada masa itu. Mereka mendapat hak-hak istimewa baik dalam ketentaraan maupun dalam imbalan. Sejarah dinasti Mamluk bermula dari peninggalan Al-Malik Al-Saleh, penguasa Ayyubiyah terakhir pada tahun 1249 Masehi. Ketika Al-Malik Al-Saleh meninggal dunia, anak yang bernama Turansyah naik takhta menggantikan sebagai sultan. Golongan Mamluk merasa terancam karena Turansyah lebih dekat dengan tentara asal Qudri daripada mereka. Pada tahun 1250 Masehi, kaum Mamluk di bawah pimpinan Aibak dan Baybars berhasil menghilangkan nyawa Turansyah, dan kemudian Aibak berhasil menghilangkan nyawa Musa. Turansyah dan Musa merupakan penguasa terakhir Ayyubiyah. Istri Al-Malik Al-Saleh yang bernama Syajar Ad-Dur, seorang yang berasal dari kalangan Mamluk atau budak, juga berusaha mengambil alih pengalihan kepemimpinan Syajar Ad-Dur. Berlangsung sekitar 3 bulan karena terus mendapatkan tantangan dari dinasti Abbasiyah yang disebabkan pimpinan seorang perempuan. Syajar Ad-Dur kemudian menikah dengan Aibak, dan nyawa Syajar Ad-Dur dan mengambil alih sepenuhnya kendalian pemerintahan. Pada mulanya Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa dinasti Ayyubiyah, yaitu Musa, sebagai sultan syar'i, hanya sebagai formalitas saja. Namun kemudian Musa dihilangkan nyawanya oleh Aibak. Inilah akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari dinasti Mamluk. Kaum Mamluk di Mesir terdiri atas 2 kelompok. Pertama, Mamluk Bahri, yaitu mereka yang dikaitkan dengan jazirah perkebunan yang membentang di Sungai Nil, di mana mereka bermukim. Kedua,
Mamluk Burji itu diambil dari benteng-benteng tempat mereka bermukim di Kairo.